Indonesia merupakan negara maritim yang 62% wilayahnya merupakan laut dan perairan. Wilayah perairan Indonesia memiliki luas sebesar 3,25 juta kilometer persegi dengan 2,55 juta kilometer perseginya merupakan kawasan zona ekonomi eksklusif. Luas lahan efektif yang bisa dioptimalkan untuk kegiatan budidaya air laut adalah sebesar 24.000 km persegi. Wilayah perairan yang luas menjadikan sektor perikanan dan kelautan Indonesia sangat potensial. Salah satunya adalah sektor budidaya perikanan. Jika dioptimalkan, potensi kapasitas produksi perikanan budidaya diperkirakan bisa mencapai 311 juta ton per tahun dengan nilai ekonomi sebesar 3.637,5 triliun rupiah per tahun. Budidaya ikan sidat merupakan contoh budidaya yang berpeluang untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Harga ikan sidat berbentuk filet dibanderol 300.000 sampai dengan 500.000 per kilogramnya. Data lainnya menunjukkan bahwa pada tahun 2019, nilai ekspor ikan sidat mencapai 31 miliar. Luas budidaya perikanan existing Indonesia pada tahun 2016 mencapai 1,2 juta kilometer persegi. Adanya pertumbuhan penduduk dapat mengancam lahan budidaya, khususnya budidaya yang dilakukan di darat. Jumlah total penduduk Indonesia pada tahun 2021 mencapai 271,34 juta jiwa. Hal tersebut berpengaruh terhadap permintaan lahan yang semakin tinggi, sehingga menimbulkan masalah alih fungsi lahan menjadi permukiman dan kegiatan lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan teknologi baru di masa mendatang agar bisa memanfaatkan luas perairan Indonesia sebagai lahan budidaya dan untuk memajukan budidaya perikanan yang optimal. Maka dari itu, kami melakukan inovasi berupa gagasan futuristik konstruktif, yaitu tambak kolam apung, penggunaan laut sebagai ruang budidaya ikan sidat berbasis teknologi nirkabel guna mendukung perikanan berkelanjutan. Tambak kolam apung merupakan tambak yang dirancang untuk membudidayakan ikan sidat dengan penggunaan laut sebagai ruang budidaya dengan berbagai fitur dan kecanggihan teknologi yang disematkan. Kompleks tambak apung ini menggunakan sistem pengaturan air dan limbah yang terdiri dari dua jenis mesin, yaitu mesin instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dan mesin reverse osmosis yang terintegrasi satu dengan yang lainnya. Pada sistem ini, air kotor terlebih dahulu diolah dalam IPAL yang kemudian dapat disalurkan kembali ke dalam kolam. Agar air yang dipakai dalam budidaya tidak stagnan, maka diperlukan penggantian air secara berkala. Hal ini dapat dilakukan dengan pembuangan sebagian air kotor yang telah diolah di IPAL ke laut dan kemudian digantikan dengan air bersih dari laut yang telah disuling melalui proses reverse osmosis. Sistem desalinasi pengubah air laut menjadi air tawar cocok untuk budidaya ikan sidat. Prinsip kerjanya yaitu dengan mendesak air laut melewati membran, dilanjutkan dengan proses membran semi, dan yang terakhir permeable untuk menyaring kandungan garamnya. Bagian kolam memiliki model menyerupai tangga dengan 3 lapisan, di mana pada saat pemanenan atau pengurasan, tiap-tiap lapisan akan bergerak ke atas mulai dari lapisan yang paling bawah. Pada saat lapisan kolam naik, air juga akan ikut naik dan akan masuk ke pipa saluran menuju IPAL. Setiap kolam diberikan teknologi berupa corong yang digunakan untuk optimalisasi sistem aerasi kolam. Aerasi kolam sendiri menggunakan sistem infus oksigen ke dalam air. Pada bagian atas lubang keluarnya oksigen diberikan corong dengan tujuan supaya oksigen yang tidak tercampur dengan air tidak terbuang ke udara bebas. Kemudian oksigen yang telah ditangkap corong tersebut nantinya akan disalurkan kembali menuju tabung pompa oksigen. Di dalam kolam terdapat 3 pipa yang masing-masing berfungsi sebagai pipa saluran menuju IPAL, pipa pengisian air, dan pipa pencegah air kolam tumpah. Selain itu, ada pula fitur pemberi makan otomatis sehingga pemberian makan ikan jadi lebih efektif. Teknologi lainnya yang disematkan yaitu teknologi Retractable Roof System atau RRS yang dapat dibuka tutup guna menghindari teriknya matahari. Untuk sistem keamanannya berupa kamera CCTV dengan tambahan sinar infrared serta penggunaan GPS guna mengetahui lokasi tepat tambak kolam apung secara existing. Sumber energi tambak kolam apung dihasilkan dari panel surya yang mengubah energi sinar matahari menjadi listrik dan juga kincir angin yang memanfaatkan kekuatan angin menjadi gerak. Tambak kolam apung terdiri dari satu bangunan pusat sebagai tempat pemantauan, gudang, dan sistem pengendali teknologi.
Bagian pusat tersebut bercabang menjadi kolam tambak yang berukuran kecil dan besar. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda, di mana kolam kecil untuk ikan sidat muda, sedangkan kolam besar untuk ikan sidat dewasa. Bagian cabang lainnya terdapat lokasi panel surya, serta dermaga yang berfungsi sebagai tempat berlabuhnya kapal. Selain itu, ada pula pemecah ombak sebagai antisipasi gelombang besar yang membahayakan tambak kolam apung. Konsep penampang tambak kolam apung menggunakan modular floating ponton dan paving terapung agar dapat mengapung dengan sempurna. Pengoperasian jarak jauh dapat dilakukan melalui aplikasi Intam atau instalasi tambak apung modular yang terintegrasi dengan berbagai fitur yang telah disematkan pada kolam sehingga memudahkan pembudidaya dalam mengatur dan memantau kegiatan budidaya di laut dari jarak jauh. Gagasan tambak kolam apung diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada terkait krisis lahan budidaya perikanan dan pengembangan potensi perikanan Indonesia di masa depan, sehingga pendapatan dari sektor perikanan semakin meningkat dan dapat menjadi sektor unggulan perekonomian Indonesia sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tambak kolam apung yang diajukan juga mendukung terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 9.1, yaitu tentang mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh, nomor 12.2 tentang pengolahan sumber daya alam yang efisien dan berkelanjutan, serta nomor 14.1 tentang mencegah dan mengurangi segala jenis pencemaran laut. Lokasi pilot project gagasan kami bertempat di utara Laut Jawa, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Untuk mensukseskan gagasan ini, perlu adanya berbagai pihak yang terlibat untuk bekerja sama agar dapat terlaksana dengan optimal.